Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Ini adalah episode terakhir dalam kitab Ezra, salah satu kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Dalam pelajaran kita telah sampai pada pasal terakhir, pasal 10. Izinkan saya memulai episode hari ini dengan menyambut tamu kehormatan di studio, hamba-hamba Tuhan, Dr. Osama Atef, selamat datang. Selamat datang. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Juga Anda. para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saya ingin membaca beberapa ayat dari pasal 10 dan kembali kepada Anda, Saudara Osama, dengan sebuah pertanyaan. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekhania bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, "Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan, dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu, bertindaklah." Dr. Osama, mohon berikan saya gambaran tentang keadaan dari umat setelah doa Ezra. Sebenarnya kita melihat orang-orang dalam keadaan bertobat dan kehancuran yang nyata di hadapan Tuhan. Mereka mengungkapkannya dengan menangis, dan Alkitab berkata menangis keras-keras. Orang-orang itu menangis keras-keras dalam ayat 1. Saya ingat seorang yang menangis terseduh-seduh, yaitu Petrus. Itu adalah keadaan penyesalan yang nyata atas dosa besar. Beberapa orang ketika mereka diperhadapkan dengan dosa-dosa mereka mengurangi ukurannya. Mereka akan berkata, di mana masalahnya jika kita berdosa? Mereka tawar-menawar dengan Tuhan tentang dosa. Tidak ada tawar-menawar mengenai dosa. Banyak kali kita memberikan dosa nama yang lain dan mencoba membungkusnya dengan kertas kado yang bagus. Berbohong menjadi pelengkap, mencuri menjadi Dan kerjasama. suap menjadi hadiah. Suap menjadi hadiah, kami sangat pintar dan melunakkan dosa. Bahkan umat menangis dan menyadari kondisi mereka. Saya dapat mengatakan bahwa dia yang membiarkan umat menghadapi kasus itu adalah Ezra. Pertobatan umat Allah dibutuhkan. Umat yang berwawasan rohani, penuh kasih kepada Tuhan dan mengenal firman Tuhan. Seringkali kurangnya pertobatan umat adalah karena tidak adanya umat seperti itu. Ketika umat melihat Ezra dalam keadaan seperti itu, mereka menyadari kejahatan yang mereka lakukan. Dan ketika mereka menemukan Ezra menyatukan dirinya dengan mereka, mereka juga menyatukan diri dengan dia. Mereka mengatakan kepadanya, dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Engkau adalah penulis yang pandai dalam hukum Musa. Kami akan mematuhi apa yang Anda perintahkan untuk kami lakukan berdasarkan hukum itu. Kami akan patuh dan melakukannya. Faktanya situasi umat sangat bagus terlepas dari dosa mereka. Betapa indah pemandangan pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Dr. Fayez, kita perlu berhenti pada apa yang dikatakan Sekhania di ayat 2. Memang pantas demikian. Benar. Apa komentar Anda? Dia adalah karakter yang sangat terhormat. Dia mengucapkan pernyataan yang hebat. Sekhania bin Yehiel dari Bani Elam
Ayahnya disebutkan dalam ayat yang ke-26. Dia adalah salah satu dari mereka yang melakukan dosa karena berhubungan dengan wanita kafir. Ayahnya melakukan pelanggaran itu, tetapi ketika Zekanya mengucapkan kata-kata yang manis ini, dia mengambil contoh dari dua karakter. Pertama, Ezra yang mempersatukan dirinya dengan para pendosa dan tidak memisahkan dirinya dari mereka. Dia berbicara seperti salah satu dari mereka. Jadi dia berbicara dengan suara jamak. Ezra sendiri tidak melakukan pengkhianatan atau dosa ini, tetapi dia berkata, kami telah berdosa dan mempersatukan diri dengan mereka yang berdosa. Juga Sekanya berkata kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri, meskipun dia tidak melakukan itu kecuali ayahnya. Tapi dia menyatukan dirinya dengan mereka yang berdosa. Dia tidak hanya mengingatkan saya pada Ezra, tapi juga kakeknya Pinehas bin Eleazar yang menulis tentang pernyataannya akan ayah dan ibunya. Saya tidak menganggap mereka. Dia tidak melunakkan situasi karena ayahnya melanggar, tapi dia menamai sesuatu dengan nama aslinya dan tidak mengasihani ayahnya atau mempertimbangkan perasaannya secara alamiah. Dia tidak hanya mengakui dosa tetapi juga mengucapkan kata-kata yang indah bahwa kita memiliki harapan. Ada harapan bagi Israel. Karena ada harapan bagi Israel meskipun demikian. Kapan harapan ini dimulai? Ketika orang tersebut mengakui dosanya. Tidak hanya mengakui dosanya tetapi bersandar pada kasih karunia Allah. Anak yang hilang di desa yang terpencil mengakui dosa-dosanya dan bahwa ia binasa karena kelaparan. Aku binasa karena kelaparan, aku akan bangkit dan pergi menemui ayahku. Harapan bukan hanya untuk mengatakan bahwa saya telah berdosa dan saya binasa karena kelaparan, tetapi dibutuhkan iman pada anugerah ayahnya jika dia kembali kepada ayahnya. Pengharapan adalah untuk mengakui dosa-dosa saya dan bersandar kepada Tuhan saya. Dia akan mengampuni dengan limpah karena dia memiliki kasih karunia yang cukup untuk setiap dosa kita. Tepat, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Saya punya pertanyaan dalam ayat-ayat yang kita baca. Di sini ada keinginan untuk meninggalkan dosa. Apakah keinginan saja sudah cukup atau ada peran lain yang harus kita lakukan? Apakah keinginan saja cukup atau harus ada prosedur lain? Keinginan itu sangat diperlukan karena ada beberapa orang yang hidup dalam dosa dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkannya. Awal pertobatan adalah keinginan sejati untuk meninggalkan dosa. Namun pertobatan tidak pernah hanya keinginan sejati untuk meninggalkan dosa. Misalnya, saya tidak pernah ragu sedetik pun dalam keinginan Orpa untuk meninggalkan Moab. Kita membaca ini dalam kitab Rut. Dia punya keinginan untuk bergabung dengan Naomi, ibu mertuanya. Dia memiliki keinginan untuk meninggalkan kejahatan negeri ini. Tapi apakah keinginannya cukup? Sebenarnya tidak. Jika kita membandingkan Orpa dengan Rut, kita menemukan bahwa keduanya memiliki keinginan. Tapi Rut memiliki keputusan bersama dengan keinginannya. Dia membuktikan dengan cara yang tepat betapa tulus pertobatannya dan bahwa keinginannya bukan hanya emosional. Bukan hanya menghakimi dosa tanpa meninggalkannya. Jadi keinginan saja tidak cukup. Juga ketika kita berpikir tentang anak yang hilang. Dia benar-benar ingin kembali ke ayahnya. Bayangkan jika dengan keinginan seperti itu dia kehilangan iman atau kepercayaan pada ayahnya atau berpikir, ayah tidak akan pernah menerima saya. Saya tidak akan pernah menempatkan diri saya dalam situasi yang memalukan. Saya telah berdosa dan tidak dapat kembali. Ya, saya punya keinginan. Tetapi itu tidak akan berhasil. Kemudian tidak akan terjadi apa-apa. Keinginan harus diiringi dengan keputusan dan prosedur. Tuhan yang memberikan keinginan untuk meninggalkan dosa akan mendorong kita untuk mengambil keputusan lain. Jadi setelah bertobat dan memiliki Sebuah keinginan, keputusan, ya. harus ada keputusan. Saya ingat Yudas Sebuah keputusan Iskariot dia untuk mengakui mundur. dosanya. Tapi dia harus mengambil keputusan untuk pergi kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dilakukan Petrus tapi dia tidak melakukannya. Dia gagal. Dia binasa. Benar. Dr. Fayez, saya akan membaca dari ayat 9 sampai 14 dan saya akan kembali untuk meminta komentar Anda.
Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, "Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, menambah kesalahan orang Israel, tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu." Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, "Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya, dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari 2 hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami." Kata-kata ini membutuhkan komentar. Silakan. Mereka merasa menyesali dosa yang mereka lakukan itu bukan hanya efek secara emosional. Mereka berduka atas dosa mereka dan mereka melakukan sesuatu yang lain. Mereka berkumpul di depan rumah Tuhan saat itu dingin dan hujan. Dan dalam deskripsi yang bagus tentang kasus mereka, seorang berkata, "Sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan yang lebat." Saat itu hujan deras, maka salah satu orang terhormat berkata seolah-olah langit berbagi air mata mereka. Surga menangis berbagi air mata mereka. Dan kesedihan atas dosa mereka sebagai tanggapan atas pertobatan mereka. Mereka tidak hanya mengakui dosa mereka di hadapan Ezra, penulis yang pandai itu, tetapi mereka melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Mereka berkata, "Kami mengakui dosa dan kesalahan kami, seperti yang kita bicarakan sebelumnya." Mereka memutuskan untuk mengumpulkan nama-nama dari umat yang menikah dengan wanita kafir dan mengatakan bahwa setiap pria menikah dengan seorang wanita pagan harus berpisah darinya dan memisahkan dengan anak-anaknya. Mereka melakukannya dan mengumpulkan nama-nama itu. Semua orang yang melakukan dosa ini terpisah dari istrinya yang kafir dan mempersembahkan korban sebagai pengakuan atas dosanya, untuk dilindungi oleh darah korban untuk diampuni dari dosanya. Tepat. Dr. Osama, harus ada bukti-bukti untuk setiap pertobatan. Tanpa bukti, tidak ada pertobatan. Apakah bukti bahwa pertobatan ini asli? Nyatanya pertobatan umat itu tulus dan kita memiliki lebih dari satu bukti. Bukti pertama adalah respon cepat mereka terhadap panggilan Ezra. Ezra mengatakan bahwa semua orang harus berkumpul dalam waktu 72 jam. Tidak ada yang lamban atau terlambat, mereka semua menanggapi panggilan. Pertobatan yang tertunda adalah bukti inkredibilitasnya. Jika seseorang berkata, "Saya akan bertobat, saya tidak bisa terus seperti itu. Tapi besok." Saya harus berubah, tapi saya akan menunda. Ketahuilah dengan baik bahwa dia menipu dirinya sendiri, bukan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tertipu. Dengan cara ini dia menipu Firaun orang lain. pernah berkata besok. Besok, Firaun selalu menunda pertobatannya. Dan sekarang ada banyak yang menunda pertobatan mereka. Pertobatan sejati adalah waktu ini, adalah waktu perkenanan itu. Pertobatan sejati adalah pertobatan yang cepat dan segera. Saya juga melihat bukti yang menggetarkan dari pertobatan tulus mereka. Gemetar terhadap Tuhan. Gemetar akibat dosa. Alkitab mengatakan bahwa sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Dan di sini saya menunjuk ke sesuatu. Ketika Samuel sang imam dan nabi menegur umat karena pilihan mereka, seorang raja, manusia yang terlihat itu bukan musim hujan. Belum kita melihat bagaimana hujan itu. Berapa banyak jika kita gemetar dan dalam kondisi yang sangat membutuhkan teguran langit dan hujan, jadi mereka benar-benar gemetaran dan benar-benar jujur dan langsung bertobat. Tapi yang lebih penting adalah hal ketiga yang membawa pada langkah-langkah praktis menuju pertobatan. Mereka menetapkan rencana. Jika sekarang hujan, kita akan buat rencana satu kota demi satu kota.
Dan kami akan melakukannya secara maksimal dan sesegera mungkin. Kita akan meninggalkan kejahatan. Hal keempat yang saya tutup adalah bahwa pertobatan selalu mahal harganya. Pertobatan yang tidak memerlukan biaya atau pertobatan gratis yang tidak saya anggap sebagai pertobatan, dan Tuhan tidak mempertimbangkannya. Di sini pertobatan mereka mahal. Mereka akan meninggalkan istri kafir mereka dan anak-anak mereka. Itu sangat mahal. Setiap pertobatan diikuti dengan biaya yang harus dibayar. Menurut saya dalam firman Tuhan, tempat yang berbicara tentang pertobatan adalah Gilgal. Gilgal adalah tempat kita menilai diri sendiri dengan pisau batu api. Semoga Tuhan bantu kita menjalani pertobatan sejati dengan tidak ada penipuan. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Dalam pasal ini kita melihat betapa ketatnya pria Yahudi meninggalkan istri kafir mereka. Saya melihat bahwa ini adalah kehancuran keluarga. Beberapa istri memiliki anak. Ini sulit bagi anak-anak dan juga sulit secara sosial. Dalam perjanjian baru dalam 1 Korintus 7 ayat 12, kita memiliki perintah yang berbunyi bahwa jika ada orang yang beriman dan dia memiliki istri yang tidak beriman dan dia menerima untuk tinggal bersamanya, dia tidak boleh meninggalkannya. Jadi mengapa begitu ketat sehingga mereka meninggalkan istri mereka? Pertanyaan yang bagus, dan kami butuh jawaban. Kami biasa berkata bahwa kami harus membedakan antara dispensasi untuk mendapatkan interpretasi yang tepat. Dalam perjanjian lama tidak boleh melanggar satupun perintah dari hukum sebab barang siapa mengabaikan satu bagian, ia bersalah terhadap seluruhnya, jadi dia harus memperbaiki situasi. Tidak boleh salah seorang dari umat Allah menikah dengan wanita kafir. Jadi jika seseorang melakukan dosa itu, dia harus memperbaiki situasinya. Tapi sekarang di masa kasih karunia situasinya berbeda. Apa yang ada di dalam 1 Korintus pasal 7 berbicara tentang situasi di mana dua orang kafir sebelum menjadi Kristen, salah seorang dari mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan yang kedua adalah orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biar ia bercerai. Orang yang membuat keputusan pemisahan adalah kafir. Tetapi jika orang yang tidak percaya itu mau hidup dengan orang yang percaya, tidak apa-apa karena ada kemungkinan orang yang percaya dapat membawa orang yang tidak percaya itu kepada Tuhan. Tentu ada perbedaan besar antara dispensasi hukum dan kasih karunia. Jadi bahaya kompromi dalam pernikahan ini adalah anak-anak tidak akan mengenal Tuhan dan saksi Tuhan akan diambil dari negeri itu. Ya, Jadi mereka harus tangguh. Ini mungkin terlihat seperti ketangguhan, tetapi ini adalah ketegasan dalam menjaga kemurnian ras itu. Oleh karena itu dikatakan sehingga bercampurlah benih yang Dengan kudus umat dengan tanah penduduk itu. negeri itu. kita temukan kebalikannya dalam 1 Korintus 7. Orang kafir itu suci dalam diri orang beriman demi anak-anak. Benar. Tetapi itu bukanlah sebuah izin bagi Seorang yang tidak pemuda percaya. berkata, saya akan menikah dengan orang yang tidak percaya Tidak. dan memenangkan dia untuk Tuhan. Itu bukanlah izin untuk itu, karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan umat yang tidak percaya. Terima kasih, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Di dalam kitab Ezra, kita telah belajar akibat dosa yang terjadi pada umat. Apa dampak dosa terhadap umat? Bukti yang jelas adalah bahwa pertobatan mereka nyata dan benar. Itu bukan hanya keinginan atau perasaan. Pada awalnya mereka cepat tanggap dan berkumpul. Mereka tak butuh waktu lama untuk bertobat dan kembali pada Tuhan. Juga apa yang menunjukkan bahwa pertobatan mereka itu praktis adalah mereka berencana untuk kembali kepada Tuhan dan untuk meninggalkan semua wanita pagan yang mereka miliki dari bangsa asing. Ini benar-benar menunjukkan betapa praktisnya pertobatan mereka. Benar, benar. Seseorang bernama Sekanya muncul di tempat kejadian. Kami ingin tahu tentang dia dan apa yang dia katakan. Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, dia berbicara seperti Ezra yang menyatukan dirinya dengan umat. Dia berbicara atas nama mereka dan berkata, kami melanggar Tuhan kami ketika kami menikahi wanita pagan dari bangsa lain. Meskipun dia tidak melakukan itu, ayahnya melakukannya.
Dia juga mengatakan bahwa ada harapan bagi Israel. Selalu ada harapan untuk kita. Inilah yang kita pelajari darinya, bahwa tidak peduli seberapa jauh kita pergi, ketika kita kembali kepada Tuhan, kita harus memiliki harapan dan iman. Bahwa rahmat-Nya dapat menutupi semua masa lalu kita. Tepat, Tuhan memberkati. Saya sangat senang mempelajari kitab ini bersama Anda. Kita akan bertemu dalam mempelajari kitab-kitab lainnya. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Pemirsa terkasih, saya ingin meninggalkan Anda pembagian kitab Ezra yang telah kita dengar. Mungkin Anda ingin menyimpannya untuk pembelajaran pribadi Anda. Jika Anda memiliki kertas dan pena, silakan menulis. Kitab Ezra terbagi menjadi 2 bagian. Dari pasal 1 sampai 6 adalah tentang fase pertama kembali dari pembuangan. Dari pasal 7 sampai 10 adalah tentang fase kedua dari kembalinya mereka. Bagian pertama adalah dari 1 sampai 6 pasal yang ke-22. Ada bagian lain. Keputusan Koresh untuk kembali sudah masuk di pasal 1 ayat 1 sampai 4. Harta untuk memperbaharui bait Allah pasal 1 ayat 5 sampai 11. Umat yang kembali dari pasal 2 ayat 1 sampai 70. Kemudian membangun bait kedua. Membangun bait kedua ini ada di pasal 3, munculnya perlawanan ada di pasal 4, kelanjutan perlawanan masa depan ada di pasal 4, kelanjutan pembangunan pasal 5. Kelanjutan perlawanan musuh, pasal 5. Penyelesaian pembangunan bait Allah, pasal 6. Fase kedua kembali di bawah kepemimpinan Ezra. Itu adalah bagian kedua dari kitab pasal 7 sampai 10. Kembalinya Ezra ada di pasal 7 dan di pasal 8. Ezra memimpin revolusi spiritual dalam pasal 9-10. Kemudian kitab ini ditutup dengan pertobatan umat dan kembalinya mereka kepada Tuhan. Saya ingin meninggalkan pernyataan yang indah. Yang dikatakan Sekanya masih ada harapan bagi Israel. Sekanya mengatakan ini dengan iman. Jika ini kasus kita, tetap saja masih ada harapan bagi Israel. Jika Anda berada dalam keadaan yang buruk dan berdosa, masih ada harapan di dalam Kristus. Jika Anda sengsara, ada pengharapan di dalam Kristus. Dimanapun Anda berada, apapun negara, agama, dan apapun budayanya, Anda memiliki pengharapan dalam Kristus. Rebutlah peluangnya. Terimalah dari Kristus pengampunan dosa sekarang dan manfaatkan karyanya di kayu salib. Pemirsa terkasih, saya akan kembali lagi menemui Anda di episode berikutnya. Di kitab yang baru, Tuhan besertamu. بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان لسه ما شخصين ومنتظرين نشوفك بالعيان بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان لسه ما شخصين ومنتظرين نشوفك بالعيان وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار يا غربة خلاص دارت الأيام نهار ده مش هيعود بنت العلامات هانت الصعوبات محلى اليوم الموعود يا غربة خلاص دارت الأيام نهار ده مش هيعود بنت العلامات هانت الصعوبات محلى اليوم الموعود وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا
نصعد بهتاف وبصوت البوق ومسحنا يلاقينا، نهتف على طول ننشد ونقول مجدا لك يا فدينا. نصعد بهتاف وبصوت البوق ومسحنا يلاقينا، نهتف على طول ننشد ونقول مجدا لك يا فدينا. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. آمين تعال يا حبيبنا تعال، أرواحنا بتناديك. حقق وعدك ابسط لطفك، ده شعبك مستنيك. آمين تعال يا حبيبنا تعال، أرواحنا بتناديك. حقق وعدك ابسط لطفك، ده شعبك مستنيك. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami ubah dan bebaskan aku.